Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang integral fungsi aljabar, materi matematika wajib kelas 11 semester 2. Nah, di video pertama ini kita akan belajar tentang dasar dari integral. Integralnya integral tak tentu. Nah, apa itu integral? Integral sering disebut sebagai anti turunan. Maksudnya, integral itu adalah kebalikannya dari turunan atau diferensial. Bab yang sebelumnya kita bahas, oke? Yang sebelum bab ini kita ngebahas tentang turunan. Nah, karena ini adalah kebalikannya turunan, jadi kita bahas dulu turunan. Kita ingat lagi tentang turunan. Oke, turunan sering ditulis sebagai dfx per dx, oke? Atau kadang ditulis sebagai f aksen x. Ini kita sebut sebagai turunan atau diferensial. Nah, dalam turunan ada aturan dasar dalam melakukan turunan. Kalau kita punya fx sama dengan ax pangkat n, maka turunannya f aksen x-nya itu nilainya sama dengan si n-nya kali ke depan, sehingga jadi an. X-nya, kalau awalnya pangkat n, sekarang pangkatnya kurangi 1, jadi n kurang 1 pangkatnya. Oke, misalkan contohnya gini. Kalau kita punya fx sama dengan 2x pangkat 3 misalkan. Oke, maka f aksen x-nya itu sama dengan 3 yang kali yang depan, jadi 6x yang awalnya pangkat 3 sekarang jadi pangkat 2. Oke, ini prinsip dasar atau aturan dasar dalam turunan. Nah, gimana dengan integral? Integral itu anti turunan atau kebalikannya turunan. Penulisan integral berasal dari penulisan ini, yang dfx per dx ini. Oke, kita bahas sekarang integral. Nah, kalau dfx per dx sama dengan f aksen x, maka dfx saja itu sama dengan dx-nya kalikan ke kanan, jadinya apa? F aksen x dx. Untuk menghasilkan fx dari dfx, maka agar d-nya ini hilang, kita integralkan, kasih tanda integral. Oke, artinya ya dibalik. Kalau ini adalah hasil turunan, maka biar dia jadi fx, kita integralkan. Integral dari dfx sama dengan integral dari f aksen x dx. Oke, jadi integral dfx itu yang nanti akan menghasilkan fx. Fx adalah integral dari f aksen x dx. Ini bukan berarti dikali ya. Ini kita nulisnya kayak gini. Nanti kalau udah diintegralkan dx-nya ini hilang. Nah, ini penulisan dalam integral. Fx adalah integral dari f aksen dx. Nah, kalau kita buat aturannya, maka aturan pertama dalam integral, aturan 1 dalam integral, itu adalah kalau kita ketemu bentuknya mirip kayak gini, integral dari ax pangkat n dx. Kalau kita punya fungsi perpangkatan, aljabar bentuk perpangkatan seperti ini, kalau diintegralkan, maka kita melakukan sesuatu yang kebalikan dari sini. Oke, kalau di turunan, si n ini kalikan ke depan, dan si n ini pangkatnya ini dikurangi 1. Kalau di integral, pangkat ini ditambahin 1. Jadi ax pangkat n tambah 1. Oke. Nah, kalau di turunan si n-nya kali ke depan dengan a, kalau di integral, bukan dikali, tapi dibagi sama n tambah 1, dibagi sama pangkat yang udah ditambahin sama 1. Lalu tambah sama c. Nah, c ini apa? C ini kosanta. Oke, nanti kita bahas kenapa ada tambah c-nya. Ini aturan dalam melakukan integral, aturan 1. Kita sebut ini sebagai aturan 1. Kenapa ada tambah c-nya? Nah, kita lihat dari sini, dari turunan tadi. 2x pangkat 3, turunannya adalah 6x kuadrat. Kalau kesannya kita ubah jadi fx-nya 2x pangkat 3 tambah 5. Maka turunannya, f aksen x-nya 6x kuadrat juga. 5-nya hilang, karena 5 ini sama aja dengan 5 kali x pangkat 0. Oke? Sama dengan 5 kali x pangkat 0. 5 kali x pangkat 0. Nah, 0-nya kalau kalikan ke depan kan jadi habis, semuanya dihabis, maka tinggal 6x kuadrat. Kalau fx-nya bukan 2x pangkat 3 tambah c, bukan tambah 5, tapi 2x pangkat 3 dikurang 1000 misalkan. Oke, maka f aksen x-nya tetap 6x kuadrat. Oke,
Sehingga kalau 6x kuadrat ini kita integralkan, ingat integral itu kebalikannya dari turunan. Jadi kalau ini diintegralkan, maka dapatnya adalah 2x pangkat 3. Yang pertama. Kalau ini diintegralkan, maka hasilnya adalah 2x pangkat 3 tambah 5. Jadi diintegralkan 2x pangkat 3 kurang 1000. Jadi dia punya nilai konstanta yang bisa berbeda-beda. Oke? Sehingga untuk menyeragamkannya, ya tulis saja C di belakangnya. Oke? Karena kemungkinan ada banyak. Kalau ini C-nya 0, ini C-nya 5, ini C-nya min 1000. Maka ya kita tulis saja C di belakangnya. C ini bisa ada banyak kemungkinannya. Oke? Contohnya misalnya gini. Ini aturan pertama ya. Contoh. Kita lihat contoh dalam integral. Misalkan yang pertama. Kita melakukan integral dari 3x pangkat 2 dx. Maka sesuai dengan aturan ini, yang pertama kita lakukan pangkatnya tambahin 1. Jadi kalau awalnya pangkat 2, kalau ditambah 1 jadi x-nya pangkat 3. Dibagi sama n tambah 1. N tambah 1 itu apa? Pangkat yang udah ditambahin 1. Yang udah ditambahin 1 3, maka dibagi sama 3. Jangan lupa tambah c. Oke? 3/3 ini habis, tinggal x pangkat 3 tambah c. Yang kedua misalkan integral dari 8x pangkat 3 dx. Jadi berapa? 8. X-nya awalnya pangkat 3, sekarang jadi pangkat 4 dibagi 4. 4 ini adalah pangkat yang di sini nih. Tambahin sama C. 8 bagi 4, 2x pangkat 4 tambah C. Oke? Gampang kan? Contoh ketiga misalkan. Integral dari 2/x pangkat 3 dx. Nah, x-nya di bawah pangkat 3. Kalau kita punya integral yang x-nya di bawah, maka ya integral itu berlaku untuk setiap bentuk pangkat dan x-nya letaknya di atas. Maka pindahkan ini ke atas. Bisa x pangkat 3 penyebut jadi pembilang? Bisa. Kalau pindahkan ke atas, maka x-nya jadi pangkat min 3 dx. Oke. Jadi ya sama dengan 2x pangkat. Nah, min 3 ini tambahin 1. Berapa min 3 tambah 1? Min 2. Dibagi sama pangkat yang udah ditambahin 1 ini. Min 2 tambah C. Sehingga jadi berapa? 2 bagi min 2, min 1. X pangkat min 2 tambah C. Biasanya kalau dia berbentuk X-nya jadi penyebut, maka di akhir X yang pangkat min ini juga dipindahkan lagi ke bawah. Min 1/x kuadrat ditambah sama C. Oke? Nah, ini dasar dalam integral aljabar untuk aturan yang pertama. Nah, ada sifat-sifat integral yang bisa kita gunakan. Oke? Atau kita masuk ke aturan kedua dulu. Aturan kedua dalam integral fungsi aljabar. Kalau kita punya integral dari dalam kurung ax tambah b pangkat n dx. Oke, syaratnya aturan ini berlaku kalau si x ini pangkatnya pangkat 1. Nggak boleh pangkat 2, nggak boleh pangkat yang lain. Harus ax saja, pangkat 1 x-nya. Maka kalau ini kita integralkan, hasilnya adalah ax tambah b sama seperti tadi. Kalau diintegralkan, maka yang pertama terjadi pangkatnya tambahin 1, n tambah 1. Terus kita bagi sama pangkat yang dari tambahin 1 tadi, n tambah 1. Nah, tapi pembagian nggak cuma ini. Kita kali lagi sama A. Nah, apa itu A? Koefisiensi X-nya. Oke? Jangan lupa tambah sama C. Ini aturan kedua. Apa beda aturan 1 sama aturan 2? Kalau aturan 1, ya si A-nya pangkat N. Si AX pangkat N. Cuma ada X saja. AX pangkat N dx. Nah, kalau aturan kedua ini AX-nya dalam kurung AX tambah B pangkat N. Oke? Syaratnya ini hanya AX saja. X-nya pangkat 1, bukan pangkat yang lain. Contoh, misal gini. Integral dari misalkan 5x tambah 3 dipangkatkan 4 dx misalkan. Oke, berarti A-nya nilainya adalah 5, B-nya 3. N-nya pangkatnya berarti pangkat
Nah, kalau ini kita integralkan, maka yang pertama kita lakukan, pangkatnya tambahin 1. Jadi 5x tambah 3 pangkat 5. Dibagi A dikali sama N tambah 1. N tambah 1 adalah pangkat yang tadi, yang udah ditambahin. Maka ini akan jadi A-nya 5 dikali pangkatnya yang udah ditambahin 1, 5. Tambah C. Atau 1/25 dalam kurung 5x tambah 3 pangkat 5 tambah C. Oke? Ini aturan kedua. Contoh berikutnya ini contoh pertama misalkan. Contoh kedua. Integral dari akar 4 kurang 2x dx misalkan. Nah, ini meskipun dia berbentuk akar, dia masih bisa kita masukkan dalam aturan bentuk kedua ini. Oke, dalam bentuk kurung. Karena akar bisa kita ubah di bentuk pangkat. Ini sama aja dengan integral dari 4 kurang 2x akar itu sama aja dengan pangkat setengah. Oke, dx. Nah, karena bentuknya udah bersama kayak gini, jangan sampai salah menentukan A-nya. A adalah koefisien X, berarti A di sini adalah nilainya min 2. Jadi kalau kita integralkan, yang pertama kita lakukan, pangkatnya tambahin 1 dulu. 4 kurang 2x, setengah tambahin 1. Jadi 3/2. Oke, setengah tambah 2/2. 2/2 bentuk lain dari 1. Dibagi sama A dikali sama pangkat yang udah ditambahin 1. A itu koefisien X, A-nya berapa? Min 2 dikali sama pangkatnya ini. 3/2 ditambah sama C. Oke? 2-nya kita coret sama min 2. Jadi di bawahnya ada min 3. Sehingga ini nanti sama dengan, karena 3 di bawah bisa ditulis jadi min 1/3 4 kurang 2x pangkat 3/2. Oke. Nah, bentuk pangkat-pangkat 3/2 biasanya kalau awalnya bentuknya akar, maka jawaban akhirnya juga harus dalam bentuk akar. Nah, pangkat 3/2 bisa ditulis dalam bentuk 4 kurang 2x akar 4 kurang 2x tambah C. Nah, kenapa bisa kayak gini? A pangkat 3/2. Berapa 3 bagi 2 kalau jadikan pecahan campuran? A pangkat 1/2. Oke, 1/2 sama dengan 1 tambah 1/2. Jadi A pangkat 1 dikali A pangkat setengah. Atau A akar A. Oke, A pangkat 3/2 sama dengan A akar A. 3/2 adalah 1/2. Dengan satunya, ini yang pangkat setengah. Jadi bentuknya seperti ini. Oke. Nah, ini dua aturan dalam melakukan integral. Aturan pertama, integral dari AX pangkat N dx adalah pangkatnya tambahin 1, lalu kita bagi sama pangkat yang tadi, yang udah ditambahin 1, ditambah sama C. Aturan kedua, kalau seandainya AX tambah B-nya di dalam kurung, lalu di luarnya pangkat N. Oke, ini contoh-contoh bentuknya. Nah, sering nanti kita temukan fungsinya lebih rumit bentuknya. Nah, kita bisa gunakan sifat-sifat integral aljabar, oke, atau sifat-sifat integral. Kalau kita menemukan fungsi yang berupa penambahan atau pengurangan. Jadi, kalau kita punya integral dari fx plus minus gx, jadi dua buah persamaan yang digabungkan, ditambah atau dikurang, maka masing-masingnya boleh diintegralkan. Integral fx dx, oke, plus minus, boleh tambah, boleh kurang, terserah, tergantung dari tanda yang ada di sini. Integral dari gx dx, oke. Untuk penambahan kita boleh pisahkan, kita boleh integralkan satu-satu. Tapi untuk perkalian atau pengurangan ini nggak berlaku, oke. Tapi kalau dia berbentuk perkalian, integral fx dikali gx dx atau berupa pembagian integral dari fx per gx dx. Jangan pernah sesekali, karena dia nilai nggak akan sama dengan mengintegralkan masing-masing. Integral fx dx dikali integral gx dx. Ini salah, nggak sama. Jadi nggak boleh. Oke? Kalau dia berupa perkalian, nggak boleh integralkan satu-satu. Selesaikan dulu perkaliannya, kalau bisa dikalikan. Oke? Baru kalau udah berbentuk tambah atau kurang, boleh diintegralkan. Selama dia berbentuk perkalian atau pembagian, dia nggak boleh diintegralkan sendiri-sendiri, karena hasilnya akan berbeda. Jadi nggak sama nanti integral fx per gx dx dengan
integral fx dibagi sama integral gx. Nilainya nggak sama, jadi nggak boleh dipisahkan. Oke? Nggak boleh diintegralkan satu-satu. Terus yang kedua, sifat integral tak tentu. Kalau kita punya integral dari k fx, k ini adalah konstanta, maka konstantanya boleh dikeluarkan. K integral fx dx. Oke? Ini dua sifat utama yang nanti biasanya akan kita gunakan. Selama dia tambah atau kurang, maka dia boleh diintegralkan sendiri-sendiri. Tapi kalau bentuk kali atau bagi, enggak. Selesaikan dulu perkaliannya, selesaikan dulu pembagiannya. Oke? Jangan lupa dicatat dulu, biar nanti waktu bahas soal jadi lebih gampang. Oke? Nah, ini pembahasan soalnya. Ini kita lihat contoh soalnya. Yang nomor 1. Integral dari, tentukan hasil dari A, integral dari AX pangkat N tambah 2 DX. Nah, sesuai dengan yang tadi, aturan pertama. Kita tulis lagi. Aturan pertama tadi apa? Integral dari AX pangkat N DX, maka pangkatnya tambahin 1. AX pangkatnya jadi N tambah 1, lalu dibagi sama N tambah 1 ditambah sama C. Oke? Aturan kedua, kalau dia dalam kurung, integral AX tambah B pangkat N dx, maka kalau diintegralkan jadinya AX tambah B pangkat N tambah 1 dibagi sama, nggak cuma N tambah 1 membaginya, tapi kita kali sama A. Apa itu A? Koefisien X tambah C. Oke? Sehingga soal yang pertama ini, integral dari AX pangkat N tambah 2 dx. AX hasilnya adalah AX pangkatnya tambahin 1. Awalnya N tambah 2. Kalau tambahin 1 jadi berapa? N tambah 3. Oke? Dibagi sama N tambah 3 dx. Kok ada dx? Tambah C. Oke? Maka ini jawabannya. Jadi tinggal ngikutin aturan yang ini, aturan pertama. Yang kedua, kita kotakin dulu. Oke. Yang kedua, integral dari E kuadrat tambah 2 per E kuadrat tambah 3 dx. Oke, karena dia berupa penambahan, maka masing-masing boleh diintegralkan secara terpisah. Integral, tapi sebelumnya, si X ini pindahkan dulu ke atas. Oke, ini kan X-nya pangkatnya, letaknya si X-nya ada di atas, bukan di bawah, bukan jadi penyebut. Jadi sama aja dengan integral X kuadrat ditambah 2X. Kalau X pangkat 2 di penyebut, pas pindah ke atas jadinya X pangkat min 2 tambah 3 dx. Oke, jadinya sama dengan apa integral X pangkat 2? X pangkat 3 per 3. Oke, pangkatnya tambahin 1 jadi 3, lalu kita bagi sama pangkatnya yang ini. Ditambah 2X pangkat min 2, kalau ditambahin 1 jadi berapa? Min 1. Dibagi sama pangkat yang udah tambahin 1. Bagi min 1. Oke. Ditambah, kalau 3 saja diintegralkan nanti akan jadi 3X. Oke, karena ini 3X pangkat 0, tambahin 1 jadi 3X. Jadi kalau dia konstanta, ini perlu tambah ini, satu lagi. Jadi kalau kita ketemu integral, jadi tambahin plus integral dari K dx, jadi nggak ada X-nya, itu nanti akan jadi Kx. Biar gampang, tinggal tambahin X saja. Oke, jangan lupa tambah C. Jangan lupa tambah C. Nah, ini yang 2X pangkat min 1-nya kita pindahkan ke bawah. Sehingga nanti akan jadi X pangkat 3 per 3, karena dibagi min 1, jadi min depannya 2 per X. Oke, 2X pangkat min 1 sama dengan 2 per X, tambah 3X ditambah sama C. Maka ini jawaban akhirnya. Hasil dari integralnya. Sekarang yang C. Alhamdulillah banget. Sekarang yang C. Integral 3 akar X ditambah 1 per akar X ditambah 6 dx sama dengan berapa? Nah, ini ada bentuk akar. Karena integral kita lakukan terhadap bentuk pangkat, maka bentuk akar ini kita ubah di bentuk pangkat dulu. 3x akar X sama aja dengan X pangkat setengah. Oke? Ditambah
1 per akar X. Akar X pangkat setengah. Kalau letaknya di bawah, maka sama aja dengan X pangkat min setengah. Oke? Ditambah sama 6 dx. Nah, kalau ini kita integralkan, 3x pangkat setengah. Jadi 3x pangkat setengah, kalau tambahin 1 jadi berapa? 3 per 2. 1 per 2 tambah 2 per 2. Ditambah x pangkat min setengah, tambahin 1. Min 1 per 2 tambah 2 per 2. Di 1 per 2 ditambah, kalau ini 6 saja, diintegralkan jadi 6x ditambah sama C. Oke? Nah, kita sederhanakan bentuknya. Kalau awalnya soalnya bentuk akar, biasanya jawaban akhirnya juga harus dalam bentuk akar. 3x pangkat 3 per 2. A pangkat 3 per 2. 3 bagi 2 itu 1 setengah. Maka jadi A pangkat 1 setengah sama aja dengan A akar A. Oke? Kalau misalnya kita punya A pangkat 7 per 2 misalkan. Berapa 7 bagi 2? 3 setengah. Maka kalau diuraikan jadi bentuk akar, A pangkat 3 akar A. A pangkat 3, A pangkat setengahnya jadi akar A. Oke? Jadi ini 3x akar X. X pangkat 3 per 2. Pangkat setengah, akar X. Ditambah 6x tambah C. Maka ini jawaban yang C. Oke? Berikutnya, integral dari x kuadrat akar X. Ada perkalian. Kalau ada perkalian, jangan pernah diintegralkan satu-satu. Selesaikan perkaliannya dulu. Bisa nggak selesaikan perkaliannya? Bisa. Kalau akar X ini kita jadikan X pangkat setengah. Integral X kuadrat kali X pangkat setengah dx. Oke. Jangan integralkan satu-satu, tapi kalikan dulu. Kalau bilang berpangkat kita kalikan, pangkatnya kita apakan? Kita tambah. Oke. Integral X pangkat 2 tambah setengah. Tulis saja 2 setengah. Nggak harus sama bentuk pecahan biasa. Pecahan campuran juga boleh. Dx. Oke. Nah, karena dalam mengintegralkan kita tambah 1, maka ini akan menjadi X pangkat 2 setengah tambah 1. Jadi 3 setengah. Dibagi sama 3 setengah. Oke, kalau dibagi 3 setengah lebih bagus jadikan pecahan biasa. Bagi 7 per 2 tambah C. 7 per 2 ini sama aja dengan 3 setengah ya. Dibagi sama pangkatnya, tambahin C. Karena dibagi sama 7 per 2, sama aja dengan 2-nya ke atas, jadi 2 per 7. X pangkat 3 setengah, sesuai aturan yang tadi. X pangkat 3 kali akar X. Oke, X pangkat 3, untuk setengahnya jadi akar X ditambah sama C. Maka ini jawabannya. Oke, paham? Kalau saya terlalu cepat, silahkan coba diulang-ulang lagi. Nggak sulit untuk bagian ini. Oke. Kita lanjut yang E. Integral dari, nah sekalian biar kelihatannya F. 2x kurang 1 dikali x tambah 2 dibagi akar x. Ingat, ada perkalian. Kalau ada perkalian ataupun pembagian, kita nggak boleh integralkan satu-satu. Harus selesaikan dulu perkalian atau pembagiannya. Sehingga dia nanti tinggal bentuk tambah atau kurang saja, baru boleh diintegralkan. Oke. Integral dari kalikan 2x kurang 1 sama x tambah 2. 2x kali x, jadi adalah 2x kuadrat. Oke. 2x dikali 2, jadi plus 4x. Min 1 dikali sama x, jadi berapa? Min x. Terus min 1 dikali sama 2 berikutnya. Min 1 kali 2 adalah min 2. Dibagi sama akar x, sama dengan dibagi x pangkat setengah dx. Oke. Sama ya dengan integral 2x pangkat 2 ditambah 4x kurang x, 3x dikurang 2. Oke. Nah, masing-masing, karena ini kali x pangkat setengah, maka masing-masing boleh kita bagi x pangkat setengah. Atau x pangkat setengahnya naikkan ke atas, jadinya x pangkat min setengah. Oke. Dibagi x pangkat setengah, sama dengan kali x pangkat min setengah, dx. Selesaikan perkaliannya. 2x kuadrat kalikan sama x pangkat min setengah. Bilang berpangkat, kalau dikali, pangkatnya diapakan? Ditambah. 2 tambah min setengah. Jadi berapa?
2x pangkat 3 per 2. Oke, 2 kurang 1 per 2. 4 per 2 kurang 1 per 2 adalah 3 per 2. Ditambah 3x kali x pangkat min setengah. 3x pangkat setengah jadinya. Ini 1 kurangi 1 per 2. Jadi 1 per 2. Dikurang 2 kali ini 2x pangkat min setengah. Oh ya, integralnya masih ada dx. Nah, baru kita integralkan. Kita tulis samping. Sama dengan, apa integral 2x pangkat 3 per 2? 2 kali x, pangkatnya tambahin 1. Oke, ingat, dalam integral pangkatnya tambahkan 1. 3 per 2 tambah 1. 5 per 2 dibagi 5 per 2. Dibagi sama pangkatnya tadi. Ditambah 3x pangkat setengah. 3x setengah tambah 1. 3 per 2 dibagi 3 per 2. Oke, dikurang. Ini kita pindahin dulu samping. Oke, dikurang. Kurang berapa? 2x pangkat min setengah diintegralkan. 2x min setengah tambahin 1 jadi 1 per 2 dibagi 1 per 2 ditambah sama C jangan lupa. Nah, 2 ini pindah ke atas jadi berapa? 4 per 5. 5 bagi 2 itu adalah 2 setengah. X kuadrat akar X. 2 yang ini yang setengahnya. 2-nya ke atas, ini 3 bisa dicoret. Oke. 2-nya ke atas jadinya 2 tambah 2 x pangkat 3 per 2. 3 per 2 adalah 1 setengah. X akar X. X pangkat 1, X pangkat setengah. Ini 2-nya ke atas jadi kurang 4. X pangkat setengah sama dengan akar X ditambah sama C. Maka ini jawaban hasil integralnya. Oke. Nah, sekarang yang F. Kalau mau nyoba sendiri, silahkan coba sendiri dulu. Lebih gampang sebenarnya dari yang E. Karena nggak perlu dikalikan kayak gini. Tinggal akar X-nya pindah ke atas jadi X pangkat min setengah. Silahkan di pause, lalu coba sendiri dulu. Baru nanti kita lihat pembahasannya. Oke, silahkan di pause dulu. Oke, kita jawab. Integral dari X pangkat 2 dikurang 2X tambah 3. Akar X-nya naik ke atas. Oke, jadi X pangkat min setengah dx. Oke, akar X pangkat setengah berarti karena dia di bawah jadi penyebut, pas naik ke atas jadinya jadi negatif pangkatnya. Nah, ini baru kita kalikan dulu X pangkat 2-nya ke sebelah. Integral 2 X pangkat 2 dikali X pangkat min setengah berarti pangkatnya jadi 2 kurang setengah. X pangkat 3 per 2 dikurang 2x, x-nya pangkat 1 dikali x pangkat min setengah 2x pangkat setengah. Oke, 1 kurang 1 per 2 jadi 1 per 2 ditambah 3x pangkat min 1 per 2 dx. Nah, kalau ini kita integralkan, apa integral x pangkat 3 per 2? X pangkat 5 per 2 dibagi 5 per 2. Oke, dikurang 2x pangkat setengah. 2x pangkat 3 per 2. Setengah tambah 1 adalah 3 per 2 dibagi 3 per 2. Oke, ditambah 3x pangkat min setengah, tambahin 1 pangkatnya. Min 1 per 2 tambah 1 jadi 1 per 2. 3x pangkat 1 per 2 dibagi sama 1 per 2. Tambah sama C. Oke, 2-nya naik ke atas jadi 2 per 5. X pangkat 5 bagi 2. 5 bagi 2 itu 2 1 per 2. Jadi X pangkat 2 akar X. 2 X-nya ini pangkat 1 per 2. 2-nya ke atas 4 per 3. X pangkat 3 per 2 adalah X akar X. Oke. 2-nya juga ke atas 6. X pangkat setengah adalah akar X ditambah sama C. Maka ini jawabannya. Oke. Oke. Ini untuk aturan pertama. Kita lanjutkan contoh soalnya. Nah, contoh soal kedua sekarang pakai kurung. 2x kurang 3 pangkat 3 dx. Ingat aturan yang kedua tadi kalau pakai kurung, integral dari ax tambah b pangkat n dx nanti akan jadi apa? Sama dengan ax tambah b pangkatnya jadi n tambah 1 dibagi sama a kali n tambah 1
tambah sama C. Oke, A ini koefisien X-nya. Jadi kalau kita ikuti aturan ini, maka ini akan jadi 2X kurang 3 pangkat 4. Karena 3-nya udah tambahin 1. Pangkat 3 udah tambahin 1. Dibagi 2 kali 4. 4 ini dari pangkatnya, 2 ini dari koefisien X. Jadi berapa? 1/8 2X kurang 3 pangkat 4 tambah C-nya jangan lupa. Ini ada tambah C. Oke. Yang B. Nah, juga sama kayak gitu. Misalkan coba sendiri. Di pause lalu coba sendiri. Apa integral dari 5 kurang 3X pangkat 3? 5 kurang 3X pangkatnya jadi pangkat 4 dibagi A kali pangkatnya. Si A itu koefisien X-nya. Berapa koefisien X di sini? Min 3 dikali 4. 4 pangkat yang tadi. Tambah sama C. Jadi berapa? Min 1/12. Kan di bawahnya jadi min 12. Kalau dikalikan 5 kurang 3X pangkat 4 ditambah sama C. Oke. Soal yang C. Integral 8/4X kurang 1 pangkat 2. Nah, gimana kalau seandainya pangkatnya ada di bawah, X-nya di bawah, naikkan saja ke atas. Integral 8 kali. Kalau pangkat 2 di bawah, naik ke atas jadinya 4X kurang 1 pangkat min 2. Oke, si X-nya harus ada di atas, harus ada di pembilang. Nggak boleh X ada di penyebut. Sama dengan 8 kali 4X kurang 1 pangkat min 2 ini tambahin 1 jadi berapa? Min 1 dibagi 4 kali min 1. 4 ini dari koefisien X, min 1 dari pangkat yang tadi. Sama dengan ini min 1 kali 4 jadi min 4. 8 bagi min 4, min 2. 4X kurang 1 pangkat min 1 tambah C. Nah, karena dia pangkat min, maka kita bisa pindahkan letaknya ke bawah. Min 2 dibagi sama 4X kurang 1 ditambah sama C. Maka ini jawabannya. Oke. Yang D. Integral 3 kali akar pangkat 3 dari 2X kurang 1 dx. Nah, karena ini akar pangkat 3, kalau jadikan pangkat, jadinya 2X kurang 1 pangkat 1/3. Oke, dx. Nah, kalau diintegralkan, ya masih pakai aturan yang pakai kurung tadi, 2X kurang 1 pangkat 1/3. 1/3 tambahin 1 jadi berapa? 4/3 tambah 3/3 dibagi 2 kali 4/3. Oke, 2 ini datang dari koefisien X, 4/3 dari pangkatnya. Tambahin C. Jadinya sama dengan ini 3-nya ini bisa naik ke atas, jadi 3 kali 3, 9/2 kali 4, 8. Nah, karena ini pangkat 4/3, A pangkat 4/3 sama aja dengan A pangkat 1/3. Oke, jadi A akar pangkat 3 dari A. A yang ini untuk A pangkat 1, A yang di dalam akar ini untuk A pangkat 1/3-nya. Maka jadinya 2X kurang 1 dikali akar pangkat 3 dari 2X kurang 1. Oke, tambah apa? C. Maka ini jawabannya D. Oke. Masih ada soal lagi. Oh, masih ada satu lagi, yang E. Nah, ini silahkan coba sendiri dulu. Pause videonya lalu coba sendiri. Kalau udah, kita bahas. Integral dari 2/6 kurang X karena di akar, maka sama aja dengan pangkat setengah. Oke. Nah, si yang di bawah ini, karena X-nya di bawah, pindahkan ke atas, jadinya integral 2 dalam kurung 6 kurang X jadi pangkat min setengah dx. Nah, tinggal pakai aturan yang kurung tadi. 2 kali 6 kurang X diintegralkan. Min 1/2. Tambahi 1. Jadinya 1/2. Dibagi, berapa koefisien X di sini? Min 1. Dikali sama pangkatnya, dikali setengah. Oke. 2-nya ini boleh naik ke atas. Jadinya berapa? 4 dibagi min 1, min 4. Karena ini pangkat setengah, sama aja dengan akar dari 6 kurang X. Oke. Jangan lupa tambah C. Ini juga tambah C. Maka cobain nilai ini.
Min 4 akar 6 kurang X tambah C. Oke, kita cukupkan. Nah, kita lanjut ke video kedua. Video kedua ngebahas tentang integral tentu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.